Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan perempuan dalam hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ibu Haja Didik Nabilatul Fauzia LCMA. Nah, di sini ada 4 poin yang saya akan bahas, yaitu lafaz hadisnya, lafaz hadis kepemimpinan perempuan. Lalu yang kedua ada terjemah hadisnya. Yang ketiga, syarah atau penjelasan dari hadis kepemimpinan perempuan. Dan yang terakhir, nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Baik, sebelum beranjak kepada hadisnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Indiana Kasantika, kelas 4A Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NPM 2110631110027. Baik, kepada poin pertama yaitu hadis kepemimpinan perempuan. Lafaz hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Al-Haytham, haddatsana Aufun 'anil Hasan, an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal. Ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum. Qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad mallaku alaihim binta Kisra. Qala lam yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Rawahul Bukhari. Terjemah hadisnya yaitu Utsman bin Haithim telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami, dan dari Hasan, dari Abi Bakrah, dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta, aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada hadis ini tuh Nabi bersabda loh, tidak akan sukses atau larangan seorang perempuan untuk memimpin. Nah, di sini banyak perdebatan para ulama atau argumentasi para ulama yang bertentangan. Ada yang menyebutnya diperbolehkan dan ada yang menyebutnya melarang gitu. Lalu hadis ini tuh diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasa'i. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haitham yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah ini nama aslinya Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musanna. Jadi untuk redaksinya ini, matan di atas, mayoritas ini para ulama merujuk kepada Abu Bakrah. Lalu secara status hadisnya gitu ya, secara status hadis kepemimpinan perempuan ini, para ulama menyepakati bahwa hadis ini berkualitas sahih. Baik, beranjak kepada poin yang ketiga, yaitu mengenai syarah atau penjelasan hadis. Melihat gitu ya pendapat para ulama tentang kepemimpinan perempuan ini, maka dikelompokkan menjadi dua itu. Yang pertama ini ada pendapat atau argumentasi ulama klasik, dan yang kedua ada argumentasi ulama kontemporer. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai argumentasi ulama klasik yang pertama. Jadi, menurut ada beberapa ulama yang berargumentasi gitu ya dalam argumentasi ulama klasik ini. Yang pertama, yaitu ada menurut Imam Ahmad Hambal, lalu Imam Malik, dan Imam Syafi'i.
Dan mayoritas daripada mereka ini berargumentasi bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Nah, tidak boleh menjadi pemimpin walaupun dalam lingkungan yang kecil dan terbatas. Alasannya karena walau bagaimanapun lingkungan luas dan terbatas ini secara substansinya itu adalah sama. Jadi perbedaan argumentasi mereka adalah larangan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang melarang seorang perempuan menjadi pemimpin sebagai tekstualitas hadis di atas. Kemudian ada argumentasi yang kedua dari Imam Abu Hanifah. Menurut beliau ini bahwa perempuan itu atau wanita diperbolehkan menjadi kodi atau hakim, namun tidak boleh menjadi hakim atau kodi dalam perkara pidana. Nah, sedangkan yang ketiga ini menurut Al-Khotobi, beliau menjelaskan bahwa makna dari hadis di atas ini mensinyalir bahwa perempuan ini tidak boleh menjadi pemimpin. Kenapa gitu ya? Karena ketidakbisaan seorang perempuan ini menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menikahkan atau menjadi wali nikah gitu bagi perempuan lain. Nah, ada pula menurut pendapat Said Hawa. Menurut beliau ini ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin karena sifat dan tabiat perempuan itu sendiri. Kenapa gitu? Karena perempuan ini identik dengan kelemah lembutan sehingga mereka itu dianggap dianggap kurang cakap gitu dalam mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, termasuk seperti bekerja secara kontinu, lalu memimpin tentara, serta mengelola sejumlah urusan-urusan lainnya, dan segala urusan ini itu dirasa berat dan melelahkan bagi kaum perempuan gitu. Nah, dalam argumentasi ulama klasik ini yang terakhir ada menurut Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa perempuan ini tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang diriwayatkan tadi, hadis yang telah saya jelaskan, yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Nah, jadi Al-Ghazali ini beranggapan gitu ya, bahwa kondisi psikis perempuan ini membuatnya lemah dalam mengambil keputusan dan kurangnya keleluasan perempuan untuk beraktivitas di kenegaraan gitu, mengingat perempuan ini ada peran kodrati gitu sebagai seorang ibu. Nah, ini tadi penjelasan yang pertama, yaitu argumentasi ulama klasik. Lalu kita beranjak ke yang kedua, yaitu argumentasi ulama kontemporer. Di sini ada menurut Mahmud Shaltut. Beliau menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan ini hampir sama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkannya juga kepada laki-laki. Jadi mereka berdua ini potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawabnya, dan yang menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan berbagai aktivitas. Jadi baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus gitu. Nah, karena itu syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama. Jadi menurut Mahmud Shaltut ini antara laki-laki dan perempuan ini tabiatnya sama. Gitu. Nah, jadi tadi ada argumentasi ulama klasik dan juga ada argumentasi dari ulama kontemporer gitu. Lalu terlepas dari berbagai perbedaan gitu ya, dari perbedaan argumentasi para ulama tadi, maka kita juga penting gitu untuk menimbang konteks turunnya atau hal yang melatar belakangi Nabi Muhammad ini mengucapkan dan menuturkan hadis tersebut gitu. Kenapa Rasulullah mengucapkan hadis dilarangnya seorang perempuan untuk memimpin gitu. Nah, karena yang menjadi titik poin tentang kebolehan atau ketidakbolehan perempuan menjadi seorang pemimpin ini yaitu dari hadis tersebut gitu, dari hadis yang telah saya bacakan tadi di atas. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang konteks asbab al-wurud sebelumnya, baik secara makro maupun mikro, maka dengan demikian Nabi Muhammad SAW ini tidak menutup secara mutlak tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin gitu. Karena
karena pada zaman Rasulullah ini kepemimpinan perempuan saat itu belum dikenal luas oleh masyarakat ramai, dan pada saat itu kualitas perempuan juga masih dipandang picik oleh mayoritas. Jadi kan idealnya gitu ya, idealnya seorang pemimpin ini adalah orang yang mempunyai kekuatan atau power, baik secara internal terkait dari kualitas dan kapasitasnya maupun secara eksternal. Gitu. Jadi mereka itu masih meragukan pada zaman Rasulullah ini masih meragukan kualitas perempuan gitu mayoritasnya. Nah, sebagai contoh gitu, contoh dari potret kepemimpinan perempuan ini yang terjadi sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kepemimpinan perempuan yang bahkan menuai kesuksesan besar. Nah, kepemimpinan ini dipimpin oleh Ratu Sheba yang lebih dikenal dengan dengan Ratu Bilqis di negara Sabah. Jadi kesuksesan dan kecerdasan kepemimpinan Ratu Bilqis ini sampai diabadikan gitu di dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 27 sampai 33 tentang bagaimana ia melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak berdampak negatif atas pasukannya gitu. Nah, singkatnya bahwa kesohoran kepemimpinan dan kesuksesan Ratu Bilqis atas kerajaannya ini membuat Nabi Sulaiman alaihi salam tercengang sehingga memotivasinya membuat strategi bagaimana supaya kemegahan istana Ratu Bilqis ini dapat ditandingi dan ratu beserta para pengikutnya ini bisa tunduk atas agama Allah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, walaupun informasinya ini singkat gitu ya tentang kisah Ratu Bilqis, namun ini tuh cukup mengindikasi gitu bahwa ada kepemimpinan seorang ratu gitu ya yang sukses pada masanya jauh sebelum Islam disebarkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kepemimpinan perempuan ini dengan pola pemahaman kontekstual general, yaitu realitasnya pra dan masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis tersebut, hadis di atas tadi ya, karena kenapa gitu? Karena pada waktu itu dalam kerajaan Persia ini belum pernah mengangkat perempuan sebagai kepala negara gitu. Jadi selain itu pula di Persia perempuan ini masih belum dihargai dan dihormati. Jadi diperkuat juga dengan deskripsi masyarakat pada masa pra-Islam itu bahwa perempuan dikreditkan bukan hanya dari ruang publik gitu, namun dalam segala hal perempuan ini dimarginalkan gitu. Maka dengan hal itu gitu ya, dirasa wajar gitu jika Nabi Muhammad ini mengucapkan hadis tersebut yang menyatakan bahwa ketidaksuksesan suatu negara yang dipimpin oleh seorang perempuan karena karena logikanya gitu jelas bahwa seorang pemimpin ini kan harus berwibawa gitu, harus dihargai dan harus dihormati. Nah, maka kalau misalnya perempuan pada saat itu memimpin, maka pemimpin ini tuh tidak akan dihargai dan dihormati. Lalu imbasnya adalah suatu pemerintah ini tidak akan bisa berjalan dengan baik dan normal. Tuh. Jadi dapat saya simpulkan bahwa secara tekstual ini hadis ini tuh menunjukkan larangan gitu bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam urusan umum. Nah, oleh karena itu mayoritas para ulama secara tegas gitu menyatakan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum ini dilarang. Namun secara konseptualnya hadis ini itu dapat dipahami bahwa Islam itu tidak melarang seorang perempuan ini menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara. Nah, dengan syarat, tapi ada syaratnya, sesuai dengan kriteria dan sanggup melaksanakan tugas tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kepada poin yang keempat, ya, nilai pendidikan yang dapat dipetik dalam hadis tersebut. Gitu. Nah, di sini ada 3, yaitu kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi, lalu ada perluasan pemikiran, dan yang ketiga ada peningkatan kualitas kepemimpinan. Yang pertama yaitu kesetaraan gender gitu, dan penghapusan diskriminasi. Nah, kepemimpinan perempuan ini menunjukkan bahwa
perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dan berpartisipasi gitu dalam mengambil keputusan. Jadi penghapusan diskriminasi gender dan mempromosikan kesetaraan gitu. Nilai pendidikan yang pertama. Lalu yang kedua, perluasan pemikiran. Nah, dengan adanya kepemimpinan perempuan ini, maka akan cakupan pandangan atau gagasannya itu akan lebih luas gitu munculnya. Jadi perspektif yang berbeda dapat membawa solusi yang lebih inovatif, kreatif, dan lebih baik dalam mencapai tujuan. Lalu nilai pendidikan yang ketiga yaitu peningkatan kualitas kepemimpinan. Nah, kepemimpinan perempuan ini dapat eh, memperkaya gaya kepemimpinan yang beragam dengan memperkenalkan cara-cara yang lebih kolaboratif, berempati, dan inklusif dalam memimpin dan mengelola organisasi. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.